7 cara mengatasi depresi. Ya, zaman sekarang banyak orang stres ya, depres. Tapi jangan lupa untuk follow dan klik logo jempolnya. Nanti Anda bisa menulis pandangan Anda di kolom komen dan jangan lupa juga bagikan tayangan ini sehingga juga orang lain dapat diberkati. Oke, kita akan saksikan satu ini. Ada beberapa cara mengatasi depresi menurut Bible. Hal ini penting diketahui terutama bagi mereka yang sedang merasa diambang kesusahan atau sedang merasa bingung akan sesuatu. Karena zaman makin berkembang ya membuat ya orang itu menjadi lebih panik dan merasa tidak nyaman. Sehingga tidak jarang kita temui banyak orang stres atau depres di sekitar kita. Nah, disinilah peranan ya gereja atau pengikut Kristus pada orang-orang tersebut, di mana depres itu tidak hanya diatasi melalui ilmu kedokteran saja, namun juga pendekatan secara rohani. Jadi, penasaran ya bagaimana hal ini dapat dibuat? Simak ya beberapa cara berikut ini mengatasi depresi menurut Bible. Yang pertama adalah beribadah. Kita nggak bisa kalau stres atau depresi itu justru malah menyendiri. Ayo justru malah harus beribadah. Mendatangi ibadah gereja itu bisa menjadi salah satu obat bagi jiwa dan menyejukkan hati yang sedang berada di dalam kemelut duniawi. Oleh karena itu jangan pernah kita itu melewatkan ibadah mingguan dan terus setia untuk beribadah di gereja. Nantinya dengan demikian depres itu dapat semakin hari semakin tambah kurang. Manusia tentu saja dipimpin oleh roh Tuhan. Nah, jiwa ini dapat disembuhkan oleh roh Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah berdoa. Supaya dapat terhindar dari depres, sebaiknya dekatkan diri kepada Tuhan dengan cara apa? Doa. Karena dengan berdoa kita ini membangun keintiman dengan Tuhan dan kita bisa memahami tentang apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jiwa dan roh kita akan selalu terhibur oleh Roh Kudus yang dikirimkan Tuhan untuk selalu memberikan penyertaan kepada kita sampai akhir zaman. Ya, jadi dengan berdoa kita bisa memahami dan percaya kepada Tuhan tentang rancangan Tuhan yang sedang terjadi di balik dari apapun yang sedang kita alami saat ini. Yang ketiga adalah bersekutu. Jika ingin terhindar dari depres, ya, ada baiknya juga untuk selalu bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Misalnya memiliki waktu untuk mendatangi persekutuan doa atau family blessing atau ada acara ibadah keluarga dari rumah ke rumah ya kita itu kumpul sama orang-orang yang membuat kita itu menjadi semangat kembali di dalam Tuhan tentunya. Di sini tentunya hati akan jadi lebih tenang dan gembira. Jika kita ini bersekutu bersama dengan teman-teman yang seiman, yang sepaham. Nah, kita ini memang makhluk hidup yang sosial. Tidak bisa kita itu hidup sendiri. Nah, kita butuh seseorang yang untuk membimbing kita kepada pengenalan akan Kristus lebih dalam lagi. Berikutnya adalah berserah. Cara mengatasi depresi menurut Bible yang paling baik yaitu sebaiknya ya serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena manusia itu terbatas, betul kan? Tapi Tuhan itu tidak terbatas. Ya, dengan cara berdoa yang benar dan berserah, maka beban depresi itu akan berkurang. Dan hati, pikiran itu akan menjadi lebih lega. Serahkan pada Tuhan. Kadang-kala kita ini sudah tidak sanggup lagi akan apa yang bisa kita harus lakukan, ya kita sudah tidak menemukan jalannya, ya serahkan kepada Tuhan. Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan, Engkau yang mengambil alih hidupku dalam pekerjaanku, di dalam masa depanku, keluarga, hidup dan sebagainya. Izinkan Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita semua. Yang berikut, kelima, puasa saudara. Ya, supaya lebih tenang saat depres, puasa. Karena hal ini akan membuat kita itu berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Kenapa? Karena orang itu begini, terlalu banyak hal-hal yang tidak penting yang masuk dalam kehidupannya dia, sehingga dia itu
mendengar suara Tuhan tuh menjadi buram, menjadi seakan-akan samar-samar. Lah ya bagaimana bisa kita dengar suara Tuhan? Nah, saudara dengarnya kabar-kabar yang negatif terus kan gitu toh. Nah, puasa TV, puasa berita, puasa dulu dah. Singkirkan hal-hal yang kiranya itu tidak penting. Puasa hobi, kan itu saudara. Membuat kita itu dinolkan untuk fokus kemana ini Tuhan mau membawa kita, ya kan? Karena dengan begitu kita akan tahu Tuhan memiliki rancangan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Loh, puasa itu bukan saja tentang puasa tidak makan, tetapi kadang-kala puasa gadget itu juga penting. Ya, kadang-kala kita butuh untuk keluar dari sosial media kita sebentar ya, satu minggu lah. 1 minggu tidak lihat Instagram, 1 minggu tidak lihat sosial media itu, fokus dengan planning, dengan project yang sedang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Nah, di situ Tuhan akan tuntun Anda dan suara Tuhan akan semakin lebih jelas tanpa terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Yang keenam, yaitu baca firman. Cara berikutnya dengan tetap setia baca firman Tuhan ya. Karena dengan membaca firman ini akan lebih mudah memahami rancangan Tuhan loh dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu memiliki pengaruh yang begitu besar, memberi value, memberitahukan Tuhan itu mengasihi kita, menyayangi kita, melindungi, menjagai perjalanan hidup kita. Saudara mau tahu seberapa besar Tuhan sayang pada saudara? Baca firman Tuhan. Saudara mau tahu seberapa dahsyat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita? Baca firman Tuhan. Ya, karena orang itu harus diisi dengan firman. Kalau tidak diisi dengan firman kan kosong. Nah, orang kalau kosong itu ya kena angin pasti hanyut. Kena ombak pasti kentir. Nah, do you know kentir? Orang yang diisi firman dia akan tetap tegak berdiri. Karena kenapa? Karena di dalam dirinya ada roh Tuhan dengan value-value, fondasi-fondasi yang Tuhan bangun dalam hidupnya. Sehingga ada angin, ada hujan, ada badai, ada ombak, apapun tidak akan pernah bisa menumbangkan engkau. Karena engkau adalah orang yang sudah dipilih Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang berikutnya adalah, ini yang terakhir ya, yang ketujuh ini, muji Tuhan. Memuji Tuhan, praise the Lord. Langkah menghilangkan depresi yang paling manjur yaitu puji Tuhan. Karena seperti firman Tuhan berbunyi bahwa hati yang gembira adalah obat. Karena itu firman Tuhan berbicara tentang penyembahan yang bertujuan memuji Tuhan dengan sukacita. Ini akan membuat depresi kita itu akan menjadi reda. Nah itu dia. Daripada kita membesarkan masalah, masalah saya besar, masalah saya ini sulit. Nah, Anda itu membesarkan masalah. Daripada membesarkan itu, kenapa kita tidak membesarkan Tuhan? Tuhanku besar. Ya, Tuhanku luar biasa. Tuhanku tidak ada yang dapat melawan. Anda lihat begini, orang yang worry, khawatir, itu adalah orang yang membesarkan masalah. Tapi orang yang membesarkan Tuhan itu adalah worship. Nah, saudara mau di mana ini posisinya? Anda membesarkan masalah atau Anda membesarkan Tuhan? Jangan kita worry terus, khawatir terus, tapi kita mulai worship, meninggikan Tuhan. Yesusku besar. Nah, itu ya. Jadi beberapa cara mengatasi depresi menurut Bible yang dapat dilakukan oleh kita sebagai pengikut Kristus itu bisa dengan mudah. Apalagi hidup dengan Tuhan, ya depresi secara otomatis akan mudah disingkirkan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan untuk hidup berkemenangan. Dari kemenangan menuju pada kemenangan, kemuliaan pada kemuliaan. Dan percayalah 2023 Anda bisa menjadi seperti yang sudah Tuhan rencanakan. Amen. Yesus Masiah, bless you.